seperti yang kita tahu ini itu kan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Nah, ini namanya smartboard. Jadi untuk pengoperasian smartboard ini dia nanti bisa dioperasikan dengan caranya touchscreen. Dia udah layar sentuh. Dia bisa touchscreen, dia udah bisa layar sentuh. Nanti juga dari sub unitnya, nanti dia dapat 2 pen, Pak. Nah, dari sub unitnya 2 pen ini juga fungsinya sama buat kontrol gitu ya. Nah, untuk spesifikasinya ini Android. Nah, untuk spesifikasinya dia ada di RAM 16 dengan memori internalnya 256 GB. Jadi cukup besar untuk menampung kebutuhan sekolah gitu ya. Contohnya untuk mendownload aplikasi ataupun juga untuk menyimpan file ataupun dokumen. Diharapkan dengan memori yang berkapasitas 256 GB mencukupi kebutuhan itu. Nah, itu juga smartboard ini juga dia sudah versi Android 13. Jadi karena Android mungkin Pak Guru nggak kayak nggak asing gitu ya dari tampilannya karena dia itu sudah Android. Mirip kayak di handphone Android ataupun dengan tablet. Settingnya di widget. Kan dia kan kayak ada widgetnya gitu ya, nanti kayak wallpaper atau apa nanti bisa diganti, mungkin nanti bisa diulik-ulik sendiri aja gitu ya. Nah, selain itu di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur kamera di atasnya. Nanti dia bisa dibuka dulu kameranya. Nah, aplikasi kameranya nanti ada di bawah. Kita cari kamera. Android ya? Iya betul Pak. Nah nanti hasilnya akan di sini. Oke. Hasil foto ini tuh akan tersimpan langsung di galeri atau foto. Nanti bisa kayak diedit ataupun dihapus ataupun nanti dibagikan seperti di tablet ataupun di Android. Nah selain itu dia juga bisa merekam. Jadi untuk kebutuhan Google Meet, Zoom dia karena sudah ada kameranya dia aman. Nah nanti video itu kan bisa merekam suara kita ya Pak ya. Bisa juga ngebalikin suara kita. Nanti kita coba tes rekam nggak nih suara kita yang ada di sini. Ayo suaranya dikeluarin. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Prabowo. Bapak Prabowo. Ya. Nah nanti hasilnya di atas. Nah untuk jadi di kanan dan kiri ini ada namanya toolbar. Toolbar itu di kanan kiri pojok layar. Toolbar ini dia berfungsi untuk mengatur kecerahan layar. Bisa juga untuk mengatur berapa keras volumenya. Gitu. Grafiknya. Mungkin ini karena di luaran gitu ya terbuka banyak noise gitu ya, jadi suaranya yang terdengar seperti ini. Tapi untuk kelebihannya jadi dia buat kayak Zoom ataupun Google Meet ya aman. Nah selain itu tadi karena sudah koneksikan dengan WiFi gitu ya, dia kita tes untuk YouTube. Tadi kan kita udah ngeliat ya pas kita masukin password WiFi dia keyboardnya aman. Nah sekarang saya nanti boleh dites mikrofon YouTube ini kedengeran nggak nggak walaupun rame kayak gini ya, coba kita tes dulu. Hari Irwani, hari Ibu, hari Ibu. Karena banyak suara-suara. Senam anak Indonesia hebat. Ibaratnya kan kayak gini ya, di ruangan terbuka mau dipakai anak-anak buat senam. Hei, boleh. Ayat ya. Bebas kembung. Pakai speaker lagi lebih. Iya. Baru, volume Cotton Pop.
Nah, dia tuh maksimal volumenya segini Pak. Nanti sekiranya ibaratnya ini di ruangan terbuka kurang keras gitu ya, nanti bisa disambungkan dengan speaker melalui Bluetooth di sound system yang ada Bluetoothnya. Nanti diaktifin aja Bluetoothnya, udah otomatis terhubung. Nah nanti juga biasanya kan Pak Guru dan Bu Guru nih nyari materi pembelajaran tuh di internet gitu ya, di Google ataupun di YouTube. Nanti mau dicoret-coret gitu supaya anak-anaknya lebih paham dan mudah mengerti. Nah caranya gimana? Nanti kita tekan yang toolbar ini. Kita cari yang namanya anotasi, yang pennya, yang bentuk simbolnya itu pensil atau pen. Nah, ketika ini dia udah bisa dibuat coret-coret. Gak mesti pakai pen, dia juga pakai tangan juga bisa. Gitu. Nah, nanti di sini bisa diatur buat ketebalannya, warna gitu ya. Nah, dia bisa walaupun videonya tetap jalan, dia tetap bisa coret-coret. Nah, fitur anotasi ini tuh dia bisa di mana aja, tadi kita masuk ke website gitu ya, atau materi yang ada di Google Drive, YouTube, jadi dia aman aja. Untuk menghapus nanti dia bisa di samping. Sekiranya diusap gitu kelamaan gitu ya, nanti bisa ditekan sekali. Yang menghapus pilih yang paling bawah. Nah, dia udah otomatis langsung membersihkan semua. Nah, cuman kalau masuk ke fitur anotasi ini, dia tuh kayak kekunci Pak. Kita tekan tengah juga yang aturan ada tombol pause nggak bisa. Kita keluarin nggak bisa. Karena dia masih dalam mode anotasi ini. Kita hapus dulu, baru kita keluarkan. Nah, baru bisa. Nah nanti kalau misalnya mau mirroring gitu ya dari laptop ke sini gitu, nanti bisa ada kabel HDMI, nanti dapat kabel HDMI-nya, nanti dicolokin aja dari di belakang atau di depan sama aja, nanti dia udah otomatis terhubung. Nanti kalau misal juga mau mendownload aplikasi-aplikasi yang diperlukan kayak Canva dan lain-lain, nanti bisa melalui Play Store. Nanti paling kalau misalnya sekolah punya akun email, nanti dikaitkan dulu aja. Nah yang terakhir ini aplikasi teman belajar. Jadi ini tuh aplikasi wajib untuk setiap unit smartboard ini. Jadi ini aplikasi dari Kemendikbud. Jadi dia tuh aplikasinya sudah saya install. Cuman ini tuh dia lagi mendownload latar belakangnya. Latar belakangnya itu yang ada modul-modul, kurikulum, materi-materinya dengan total file keseluruhan tuh 16 GB. Jadi dia diperlukan koneksi yang stabil dan cepat lah. Nah perkiraan dari 16 GB itu waktu tempuh downloadnya itu sekitar 3 jam. Bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat. Nah ketika nanti proses pendownloadan kayak gini Pak, nanti dia layarnya dilarang mati. Nanti takutnya kalau misalnya mati, misalnya udah masuk ke 10 GB gitu ya, karena dia mati nanti bisa ngulang lagi. Jadi nanti layarnya tetap terjaga. Tadi sudah saya setting untuk standby layarnya selama 48 jam gitu. Cuman ini kayak koneksinya agak ini yang karena banyak yang pakai, jadi dia nyetak di step 3 nih. Harusnya nanti dari grade 1 sampai grade 6 nanti dia ngedownload. Kalau misalnya udah selesai, nanti dia dari grade 1 sampai grade 6 ini warnanya hijau terus juga ada checklistnya gitu, baru dia bisa dikeluarkan dan di situ udah tertera modul-modul dan materi-materinya gitu. Kenapa Bu? Nah sebenarnya itu aplikasi teman belajar ini dulu tuh hanya dikhususkan untuk sekolah dasar, makanya ada grade 1 sampai grade 6. Cuman regulasi baru sekarang jadi dari setiap tingkatan, dari mulai PAUD sampai dengan SMA SMK, dia harus diinstalkan aplikasi ini. Nah ini kan nih kalau misalnya dia udah kayak gini Bu, udah nunggu koneksinya, nanti dia update sendiri, ditinggalin aja. Cuman ini kan karena lambat gitu ya, paling nanti saya kirim video tutorialnya, boleh ya ke nomor yang tadi. Nanti tinggal diikutin aja. Jadi kalau misalnya ini nggak jadi download nih, dimatiin dulu nggak apa-apa gitu. Nah ini aplikasinya tuh sederhananya dia tuh udah ada wadahnya Pak, tinggal diisi aplikasinya sudah ada. Aplikasinya namanya teman belajar. Jadi kan nanti kan menu awalnya di sini, nanti tinggal geser aja di aplikasi di sini gitu. Itu dia sebenarnya tinggal nunggu koneksi aja. Kalau dia koneksinya stabil, dia udah mulai ngedownload. Terus di sini ada angka totalnya sini 16 GB, ini berapa giga yang udah di download gitu.
Paling sekiranya gitu aja yang bisa saya jelaskan tentang basic-basic dasar pengoperasian smartboard ini gitu ya. Terus di APP